Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sakarsala Putri dari kelas 11 DJKT 2. Pada video kali ini kita sudah memasuki yang Super Lab 1. Nah, di sini itu kita bisa langsung saja ke drive-nya. Untuk link drive-nya itu nanti akan saya taruh di komentar ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa unduh yang Super Lab 1. Kita bisa unduh. Nah, kalau sudah, kita bisa coba cek. Nah, di sini itu sudah ada dan bisa langsung buka ya teman-teman, dengan mengklik 2 kali. Nah, maka nanti topologinya akan seperti ini ya teman-teman. Kita cek result. Nah, ini tuh ada banyak part ya teman-teman. Untuk part yang pertama itu basic configuration. Itu disuruh konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, dan konfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Pada penulisan password itu harus sesuai instruksinya, baik pada huruf besar maupun kecilnya. Itu kita langsung saja masuk ke langkah konfigurasinya ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke masuk ke switch 4, kita bisa ke CLI. Nah, di sini itu kita masuk ke enable dan configure terlebih dahulu. Nah, jadi kita itu akan menghapus hostname terlebih dahulu. Bisa ketikkan host. Nah, nantinya itu akan saya ubah nama menjadi SW4 saja teman-teman, sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kemudian bisa ketikkan enable script SID, kemudian exit 2 kali. Nah, ini kita bisa, nah ini itu untuk namanya itu dia sudah menjadi SW4. Tadinya itu hanya switch ya teman-teman. Nah, ini kita coba masuk. Nah, di sini itu dia sudah menampilkan passwordnya ya teman-teman. Itu kita bisa masukkan saja. Untuk passwordnya itu adalah SID. Ini kita bisa config. Untuk enable scriptnya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di multi-layer switchnya. Kita bisa masuk ke multi-layer switch. Masuki enable, config, kemudian masukkan host, masukkan namanya yaitu MLS2. Nah, kita bisa masukkan enable script. Kita bisa ketikkan enable script SID. Jadi kita bisa exit lagi. Nah, jadi dia itu sudah mengganti hostnya ya teman-teman. Kita masuk ke router 2. Ini kita bisa ganti hostnya juga ya teman-teman. Nah, ini saya masuk ke multi-layer switch 1.
Jadi untuk konfigurasi host dan enable script sudah berhasil semua. Nah, selanjutnya saya akan coba cek resultnya. Nah, kita bisa lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di MLS2 dan SW4, yaitu di multi layer switch 2 dan switch 4 ya teman-teman. Kita juga disuruh untuk membuat VLAN-nya, serta konfigurasi port flash dan konfigurasi DHCP-nya. Nah, kita bisa masuk ke SW4 terlebih dahulu, atau switch 4. Kemudian di sini kita bisa masuk ke config, dan kita bisa buat VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10. Nah, kemudian untuk namanya itu VLAN 10. Nah, di sini itu kan dia punya VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 ya teman-teman. Nah, kita bisa buat saja VLAN 20 dan 30-nya. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan interface ke VLAN sesuai instruksinya ya teman-teman. Ini kita bisa exit. Kemudian masukkan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian bisa masukkan switch port mode access. Nah, kemudian switch port access VLAN 10. Kita bisa ketikkan lagi spanning tree port flash. Kemudian ini kita bisa keluar terlebih dahulu dan bisa masukkan interface 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Nah, yaitu dia yang mengarah ke VLAN 20. Nah, kemudian kita bisa masukkan interface yang mengarah ke VLAN 30 ya teman-teman, yaitu FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 30, kemudian spanning tree. Nah, kita bisa keluar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di multi layer switch 2-nya. Kita bisa masuk ke enable, masuk ke config. Sini itu kan untuk multi layer switch 2 itu dia hanya mempunyai VLAN 10 dan VLAN 30 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung buat saja VLAN 10, kemudian beri nama VLAN 10. Kita bisa buat yang VLAN 30-nya ya teman-teman. Nah, walaupun multi layer switch hanya mempunyai VLAN 10 dan VLAN 30, di sini juga harus menambahkan VLAN 20-nya ya teman-teman. Nah, jadi nantinya itu kita akan konfigurasi DHCP. Itu kita akan memasukkan interface ke VLAN sesuai dengan topologinya. Kita bisa exit. Kemudian interface range FA0/2 sampai 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya tuh. Itu dia 2 dan 3. Sudah enter dan ketikkan switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Dan spanning tree port flash. Bisa tambahkan interface yang mengarah ke VLAN 30 ya teman-teman, yaitu interface rank FA. Ini kita bisa lihat dia itu FA0/4 dan FA0/5 ya teman-teman. 4 sampai 5. Nah, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 30, dan ketikkan spanning tree port flash. Ini kita bisa exit. Nah, untuk konfigurasi tracking itu kita bisa konfigurasi di switch 4. Masukkan range-nya, yaitu, kita bisa masukkan interface-nya, yaitu FA
0/1 ya teman-teman. Kemudian switch bar mode term. Kemudian switch bar term allow VLAN 10 sampai 30. Nah, di sini tuh saya menyingkatnya saja ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan di switch multilayer 2. Bisa masukkan info saja terlebih dahulu. Kemudian switch part encapsulation, ini saya hanya menyingkatnya ya teman-teman. Encapsulation do atau .1Q. Kemudian switch mode term. Nah, selanjutnya kita akan masukkan IP pada setiap VLAN-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian interface VLAN 10. Kemudian IP address bisa disingkat dengan IP add 12.168.10.1. Kemudian kita bisa masukkan subnet mask, yaitu dia menggunakan 255.255.255.0. Exit. Kemudian ini kita bisa masukkan untuk IP pada VLAN 2-nya. Bisa ketika interface VLAN 20 terlebih dahulu. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian tambahkan yang VLAN 30-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi server di multilayer switch 2 pada setiap VLAN-nya. IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian masukkan networknya 192.168.10.0. Kemudian tambahkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita bisa ketikkan untuk yang default router, ini saya singkat saja D. Kemudian bisa masukkan 192.168.10.1. Nah, kemudian masukkan untuk DNS-nya. Saya menyingkatnya dengan DN saja. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Di perintahnya itu untuk DNS itu menggunakan IP 192.168.90.20 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan saja di sini 92.168.90.2. Exit. Kemudian di sini saya mau menambahkan untuk yang VLAN 20 terlebih dahulu. Untuk networknya itu ini saya ganti menjadi 20.0 ya teman-teman. Kemudian default router. Kemudian untuk DNS-nya itu sama ya teman-teman. Selanjutnya buat yang VLAN 30. Di sini kalau sudah itu kita bisa ketikkan IP DHCP excluded min address 192.168.10.1. Benar? Ini untuk excluded itu saya kurang C ya teman-teman. Kemudian bisa buat lagi ya untuk 20.1 dan buat lagi ya untuk 30.1. Nah, selanjutnya itu kita bisa coba cek IP DHCP di setiap VLAN-nya. Ini saya mau coba cek di PC 1 terlebih dahulu. Yang DHCP. Dan untuk DHCP-nya ini sudah berhasil. Kita bisa cek pada VLAN 20-nya. IP DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Jadi ini itu kita bisa cek di setiap PC per VLAN-nya. Nah, kita bisa masuk ke part yang ketiga, konfigurasi VLAN dan running pada
multi layer switch 1, dan switch 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Masuk ke enable, config. Ini tuh saya mau membuat VLAN 40 ya teman-teman. Jangan lupa kita bisa kasih namanya VLAN 40. Nah, di sini saya juga mau membuat yang VLAN 50 dan VLAN 60 ya teman-teman. Dan tambahkan untuk interface stringnya ya teman-teman. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN. VLAN 40. Kemudian spanning tree port face. Kita bisa lihat dia untuk VLAN 50 itu FA 0/5 dan FA 0/6 ya teman-teman. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 50, spanning tree port face. Nah, selanjutnya di sini mau membuat yang VLAN 60 ya teman-teman. 60 dia itu FA 0/7 dan 8 ya teman-teman. Interface rank FA 0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 60, dan spanning tree port face. Exit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya mau membuat VLAN-nya. Jadi dia itu hanya terhubung VLAN 60 dan VLAN 70 ya teman-teman. Kita bisa kasih nama terlebih dahulu. VLAN 60. Kemudian buat VLAN yang 70. Selanjutnya bisa masukkan rank-nya ya teman-teman. Untuk yang VLAN 60 dia itu rank-nya FA 0/2 dan FA 0/3. FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Ini saya singkat saja. Kemudian switch port access VLAN 60. Kemudian spanning tree port face. Exit. Kemudian bisa buat yang interface VLAN 70-nya. Yaitu FA 0/5 sampai 6 ya teman-teman. 4, 5, dan 6 ya teman-teman untuk interface-nya. Switch port mode access, switch port access VLAN 70. Kemudian spanning tree port face. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan trunk ya teman-teman. FA 0/1. Kemudian switch mode trunk. Switch trunk allow VLAN 60 sampai 70. Ini saya ketik ulang. Nah, kemudian kita bisa masuk ke multi layer switch 1. Jadi di sini tuh kita bisa menambahkan per VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini tuh ada VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan IP per VLAN-nya. Interface VLAN 40. Kemudian bisa ketikkan IP address 192.168.40.1. Kita tambahkan subnet mask-nya.
exit, kemudian tambahkan untuk VLAN 4. Untuk VLAN 50 sampai 70 ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini saya mau menambahkan terang ya teman. FA 0/1 sampai 2. Kemudian switch terang encapsulation do. Kemudian switch part mode terang. Ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP-nya pada setiap PC ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP pool. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 40. Kemudian network 192.168.40.0. Kemudian tambahkan subnet masknya. Enter. Kemudian kita bisa tambahkan default root 92.168.40.1. Nah, untuk DNS-nya itu kita bisa samakan saja seperti yang ada di VLAN 10 dan VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa menggunakan 192.168.90.2. Exit. Nah, kita bisa buat yang VLAN 50 sampai 70. Kita bisa ketikkan IP DHCP excluded main address dengan 192.168.40.1. Ini saya ketik ulang, ada kesalahan ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa tambahkan yang 50.1 sampai 70.1. Nah, selanjutnya saya coba cek DHCP pada PC-nya. Konfigurasi DHCP-nya itu sudah berhasil. Kita bisa lanjut konfigurasi ke switch 3 ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan untuk yang VLAN 80 dan 90 ya teman-teman. Ya, interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Switch port access VLAN 80. Kemudian spanning tree path. Ini saya singkat aja teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan interface rank FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access dan switch port access VLAN 90.
Nah, selanjutnya di sini saya mau menambahkan jalur yang mengarah ke router 3, yaitu FA006. Kemudian switch port mode terang dan switch port terang allow VLAN 80 sampai 90. Nah, kita bisa konfigurasi di router 3-nya ya teman-teman. Kita masuk ke enable, masukkan password, kemudian ke config. Nah, di sini saya mau menambahkan jalur yang mengarah ke switch 3 ya teman-teman, yaitu dia gig 0/1. Kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa keluar. Nah, kita bisa tambahkan interface gig 0/1.80 ya teman-teman. Kemudian encapsulation, di sini saya singkat dengan ENC 80. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya. Jadi untuk IP-nya itu 2.168.80.1. Kemudian kita bisa tambahkan subnet mask-nya. Kemudian exit, dan kita bisa tambahkan yang VLAN untuk VLAN 90 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya mau konfigurasi IP DHCP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 80 ya teman-teman. Kita tambahkan network. Untuk DNS-nya itu kita bisa gunakan yang tadi, yaitu 192.168.90.2. Kemudian exit. Jadi di sini saya hanya menambahkan IP DHCP pada VLAN 80-nya ya teman-teman, karena pada VLAN 90 itu dia bukan PC, tetapi dia itu server ya teman-teman. IP DHCP excluded address titik 1. Nah, kemudian di sini saya mau coba cek pada PC-nya ya teman-teman. Ini saya coba cek pada PC 22. Stop IP configuration, kemudian pilih DHCP. Nah, di sini untuk konfigurasi DHCP-nya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke part yang keempat ya teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada router 3 dan switch 3. Nah, di sini itu kita bisa konfigurasi secara manual ya teman-teman, di server 2 dan server 1. Ini saya mau masuk ke server 1 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke IP configuration. Untuk IP-nya itu kita bisa isi 192.168.90.2. Kemudian kita bisa tambahkan default gateway, yaitu 192.168.90.1. Kemudian kita bisa tambahkan DNS-nya, yaitu 192.168.90.2. Kita bisa ke server 2-nya, ke desktop IP configuration 192.168.90.3. Nah, selanjutnya saya akan uji coba kirim paket dari PC 22 ke server 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu dia successful ya teman-teman. Artinya pada part 4 itu sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke part yang kelima. Nah, kita bisa lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point. Jadi di perintahnya itu kita disuruh konfigurasi IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertara di display. Kita akan coba konektivitas. Ini kita bisa ke router 3 terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan jalur yang mengarah ke router 1. Itu dia interface gig 0/0. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya, yaitu 10.10.10.6. Kemudian tambahkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.252. Dan kita bisa ketika no shutdown. Nah, selanjutnya kita bisa ke router 1. Kita bisa masuk ke enable, kemudian config,
Nah, kemudian di sini saya menambahkan jalur yaitu kick 0/1, dia mengarah ke router 3 ya teman-teman. Dan kita bisa tambahkan IP-nya. Untuk IP-nya itu 10.10.10.5. Kemudian kita bisa tambahkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya kita bisa ke router 2. Dan di sini saya mau menambahkan jalur yang mengarah ke router 1, dia itu interface kick 0/0. Kemudian tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 yaitu 10.10.10.9. Jadi untuk IP-nya ini itu dia sudah disesuaikan ya teman-teman, di sini itu sudah tertulis. Kemudian 255.255.255.252. Ini saya coba ketik ulang. Kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya di sini saya mau menambahkan interface yang mengarah ke multi layer switch-nya ya teman-teman. Saya akan menambahkan ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian interface klik 0/1. Dan IP-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan yang ke multi layer switch 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa exit. Klik 0/2. Dan tambahkan IP-nya itu dia 10.13. Kemudian no shutdown. Nah, di sini untuk port kabelnya itu dia sudah berwarna hijau semua kecuali yang di sini ya teman-teman, karena di sini saya belum menambahkan yang mengarah ke router 2. Ini saya akan tambahkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa exit. Kemudian interface kick 0/0 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk IP-nya itu 10.1. Nah, kemudian no shutdown. Jadi kita bisa cek. Nah, dia itu port kabelnya itu sudah berwarna hijau ya teman-teman. Untuk konfigurasi selanjutnya itu kita bisa masuk ke multi layer switch 1. Kita bisa enable config. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan interface FA0/3. Kemudian dan di sini saya ketikkan no switch. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu dia adalah 10.14 ya teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa masuk ke multi layer switch 2. Kemudian di sini ketikkan interface FA0/6. Iya teman-teman. Kemudian tambahkan IP. Untuk IP-nya itu dia 10.10. 10.10.10.10. Kemudian tambahkan subnet mask-nya. Ya. Ini kita bisa ketikkan no switch terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita baru tambahkan untuk IP-nya. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke part yang ke-6 yaitu konfigurasi OSPF di semua router ya teman-teman. Jadi kita itu akan aktifkan semua router dan multi layer switch-nya. Di sini saya masuk ke konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke router 3 untuk konfigurasi OSPF-nya. Ini kita bisa exit. Kemudian ketikkan router OSPF 1. Kita itu akan promosikan networknya ya teman-teman. Kita bisa masukkan networknya 10.10.10.40. Kemudian 0.0.0.3. Kemudian kita bisa tambahkan areanya yaitu area 0. Nah, kemudian kita bisa promosikan networknya lagi yaitu 192.168.80.0.
Kemudian di sini untuk areanya itu 0. Untuk yang 192.168.80.0 itu subnet masknya itu 0.0.0.255. Kemudian areanya itu 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan yang 192.168.90.0. Nah, selanjutnya kita bisa ke router 1. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan router OSPF. Nah, jadi untuk angka OSPF itu harus sama ya teman-teman. Kemudian kita bisa promosikan networknya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke multi layer switch 1. Di sini kita bisa ketikkan IP routing. Kemudian router OSPF 1. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk networknya. Kemudian kita bisa masuk ke multi layer switch 2. Caranya itu sama ya teman-teman, kita bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu, kemudian router OSPF 1. Nah, selanjutnya kita bisa promosikan 4 network ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke router 1. Nah, di sini itu saya mau mengecek IP tetangga ya teman-teman dengan perintah dosh IP OSPF next. Nah, di sini sudah ada IP yang 10.13 serta 90.1. Kemudian di sini saya juga mau cek rutenya ya teman-teman dengan perintah do show IP root. Nah, di sini itu dia sudah ada OSPF-nya yang berinformasi, oh ya teman-teman, saya akan coba kirim paket dari PC 0 atau yang di VLAN 10 ke PC 16. Ini invalid, saya akan coba cek. Nah, dia itu successful ya teman-teman. Oh ya, sebelum kirim paket pastikan IP-nya itu dia dalam keadaan DHCP. Nah, kita bisa lanjut part yang berikutnya, yaitu part yang ke-7 ya teman-teman, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Untuk konfigurasinya itu kita bisa masuk ke server 1, kemudian ke service. Nah, di sini itu kita bisa pilih yang DNS, yang ini kita bisa pilih on, dan untuk namanya itu kita bisa isi yang sekolahan.id. Untuk IP-nya itu 192.168.90.3. Kita bisa klik add. Nah, kemudian di sini saya menambahkan lagi untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk type-nya itu kita bisa pilih yang CNAME, dan untuk namanya atau hostname itu kita bisa isi sekolahan.id. Setelah sudah, kita bisa klik add. Bisa ke server 2, ke menu service, pilih HTTP. Nah, di sini itu kita bisa pilih yang index HTML dan klik edit. Nah, pada perintah yang ini ya teman-teman, di sini itu kita bisa ganti menjadi welcome to academy. Kita bisa hapus academy sekolahan ID. Nah, kemudian kita bisa klik save.
Yes. Kemudian kita bisa ke desktop dan pergi ke command prompt. Nah, di sini itu kita bisa coba ping sekolahan.id. Nah, jadi untuk yang ping sekolahan.id itu dia sudah TTL ya teman-teman. Nah, pastikan untuk yang di server 1 itu dia namanya tidak typo ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa cek pada PC 16. Kemudian pada URL-nya itu kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kemudian kita bisa klik go. Nah, di sini tuh dia muncul tulisan welcome to Academy Sekolahan ID, yaitu yang tadi itu yang sudah kita konfigurasi untuk webnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa masuk ke part yang terakhir, yaitu part yang ke-8 mengenai konfigurasi access list. Untuk konfigurasinya itu kita bisa masuk ke router 3. Nah, pada router 3 itu teman-teman bisa langsung saja masukkan access list, angkanya itu 110, kemudian deny, dan masukkan IP 10.0, dan juga untuk IP yang kedua itu dia 60.0. Nah, kemudian di sini saya akan mengizinkan semuanya. Bisa ketikkan access list 101, kemudian permit ini IP ini, kemudian enter, dan kita bisa masukkan interface gig 0/1 90. Kemudian kita bisa masukkan IP access group 101 out. Nah, saya akan coba kirim paket dari PC 16 ke server 1. Dia violet, saya akan coba kirim paket ulang. Maka dia itu akan tetap violet ya teman-teman. Saya juga akan coba kirim paket dari VLAN 10. Nah, pastikan untuk PC-nya itu dia bukan IP statik ya teman-teman, melainkan IP DHCP. Kemudian kita bisa kirim ke server 1. Dia itu violet, saya akan coba kirim lagi ya teman-teman. Nah, dia itu akan tetap violet ya teman-teman. Ya, konfigurasi kita itu sudah berhasil. Coba lihat. Nah, dia itu completion-nya itu dia sudah 100%. Saya juga mau cek result. Nah, dia itu juga terdapat tulisan congratulations on completing this activity. Kemudian di sini saya coba cek. Dia itu sudah channel semua, dan kemudian yang skor itu dia sudah 202/202 ya teman-teman. Untuk prakteknya itu kita sudah cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.